Shalom saudaraku, selamat siang semuanya, dan kita bersyukur kita masih diberi kesempatan siang hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan apapun yang teman-teman saudara-saudaraku sudah lakukan di setengah hari ini. Dan biarlah saat ini kita mau memuji nama Dia, kita mau memuliakan nama Yesus. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian serta syukur selama-lamanya. Allahku yang maha mulia, kami bersyukur buat segenap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehingga kami masih hidup sampai hari ini. Dan biarlah kasih setia-Mu tetap terus berada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan,
Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam apapun yang kami kerjakan. Dan terima kasih Bapa, biarlah siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Dan terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang saudaraku. Kita bersyukur bahwa hari ini kita berjumpa kembali di dalam Mesbah Keluarga, dan biarlah kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Pertolongan Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Maka dari itu kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita. Dan siang hari ini kita mau belajar bahwa setiap orang itu pasti punya dosa, dan biasanya kalau ingat ataupun kita sadar akan dosa-dosa kita, pasti diikuti dengan pertobatan. Tetapi jikalau pertobatan tidak ada diikuti dengan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, bertobat hanya sekedar bertobat, cuman hanya sekedar di mulut, pada akhirnya hanya cuman mendatangkan kesedihan. Biasanya orang-orang setelah berdosa, mengaku dosa, ataupun ada KKR mungkin ya, di situ menangis-nangis, mungkin di situ sampai mungkin ya bersujud boleh sampai menangis dan meminta pertobatan. Tetapi setelah selesai KKR atau selesai bertobat, melakukan hal yang membuat orang tersebut kembali ke dalam dosa. Untuk melandasi apa yang saya katakan ini, kita mau baca di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 sampai ke 11. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang akan membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Amin. Mungkin saya mau bacakan di dalam versi BIMK. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Mungkin ini lebih mudah dimengerti ya. Sebab kesedihan seperti itu menghasilkan perubahan hati yang mendatangkan keselamatan. Perubahan hati yang mendatangkan keselamatan. Dan orang tidak akan menyesal atas hal itu. Sebaliknya, kesedihan yang hanya sejalan dengan kehendak manusia menghasilkan kematian. Coba perhatikan apa hasilnya padamu oleh kesedihan yang sejalan dengan kehendak Allah. Hasilnya ialah kalian sungguh-sungguh berusaha untuk menjernihkan kekeruhan. Kalian menjadi benci terhadap dosa. Kalian takut, kalian rindu. Kalian menjadi bersemangat. Kalian rela menghukum yang bersalah. Dalam seluruh persoalan ini, kalian sudah menunjukkan bahwa kalian tidak bersalah. Amin. Kesedihan yang kita rasakan yang ada di dalam dunia ini hanya kesedihan belaka. Tapi firman Tuhan, kesedihan jika berlandaskan perubahan hati akan mendatangkan keselamatan. Saat hati dirubahkan, perilaku kita juga dirubahkan. Apapun yang kita lakukan juga dirubahkan. Semua itu berasal dari Roh Kudus. Setelah Roh Kudus menjamah kita, merubah hati kita, melembutkan hati kita, menjadi perilaku kita mencerminkan dengan firman Tuhan. Dan seperti yang tadi saya bilang, mungkin kesedihan itu betul mendatangkan pertobatan. Karena kesedihan bisa merefleksi bahwa aku ini salah, aku ini
melakukan hal yang tidak baik. Aku ini melakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Aku ini sangat berdosa kepada Tuhan. Sampai menangis-nangis. Tapi akhirnya cuman seketika itu aja, atau mungkin cuman berapa bulan saja, atau 1 tahun saja, 2 tahun saja. Setelah itu kembali ke jalan yang tidak benar, atau melakukan kembali ke dosa yang dahulu pernah dilakukan. Itu adalah bukan pertobatan sejati. Ya, kita tahu bahwa setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Setiap orang pasti mempunyai yang namanya kesalahan, kekurangan. Tetapi jika kita dirupakan hati kita mau bahwa kita memiliki pertobatan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Dan pastilah apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya untuk kemuliaan kita. Dan marilah saat ini, teman-temanku, saudara-saudaraku, selama kita masih ada di dalam dunia ini, pasti ada yang namanya kesedihan, duka cita, remuk hati, mungkin pergumulan, persoalan. Tetapi saat kita meresponi semuanya itu, kita mau meresponi untuk mendatangkan dosa atau untuk mendatangkan pertobatan. Terkadang ada di mana bahwa saat mengalami pergumulan, mereka mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin tidak bisa makan, akhirnya mereka mencuri. Mungkin pengen mempunyai kedudukan tinggi, akhirnya mereka sikut kanan, sikut kiri, dan berbuat tidak halal. Ataupun pengen memperoleh kekayaan, memperoleh dengan hal yang instan, tidak mengikuti proses atau progres. Tapi biarlah kita saat ini mau belajar bahwa segala kesedihan yang kita hadapi, biarlah itu mendatangkan keselamatan. Dan keselamatan dari Tuhan hanya bisa kita dapatkan saat kita bertobat dan kembali ke jalan firman Tuhan, kembali ke jalan kebenaran. Dan biarlah saat ini, ayo teman-temanku, ayo saudara-saudaraku, mari perubahan hati, miliki perubahan hati di dalam diri saudara-saudara, di dalam diri teman-teman, supaya kita mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, kapan kita akan meninggal. Maka dari itu, saat kita bertobat, lakukanlah pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat firman pada siang hari ini. Kami bersyukur buat apa yang telah kami dapat pada siang hari ini. Biarlah Engkau merubah hati kami, Tuhan. Kami mengalami perubahan hati. Tetapi jikalau tanpa Engkau, Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu yang bisa merubah hati kami tidak bisa mendapat keselamatan. Yang pastinya kami tidak bisa melakukan pertobatan sejati hanya dari-Mu. Dan Bapa, kami percaya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh Tuhan kembali kepada Engkau tidak akan pernah diam. Engkau akan berlari menyambut kami supaya Engkau membawa kami ke dalam jalan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, selama proses yang kami alami di dalam dunia ini, Engkau akan menyertai kami. Engkau akan membimbing kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.